Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang juga menghalangi seorang dari keberkahan ilmu, di antara perkara yang juga menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang penuh barokah adalah apa yang disebutkan oleh al-musannif hafizahullah, al-mu'awwiqus sabi', tazkiyatun nafs. Penghalang rintangan yang ketujuh adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, ya akhwan, dalam istilah syar'i ada dua makna yang bertentangan antara makna yang pertama dengan makna yang kedua. Tazkiyah artinya adalah mensucikan. An-nafs artinya adalah diri. Dan itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah mensucikan diri, mensucikan hati dari kotoran. Kotoran riya, kotoran sum'ah, kotoran ujub, kotoran takabbur, kotoran kesombongan, dan kotoran-kotoran penyakit-penyakit hati yang lainnya. Tazkiyatun nafs yang ini adalah sesuatu yang disyariatkan dan diperintahkan. Rabbuna Jalla wa'ala telah memuji orang-orang yang mensucikan hatinya, orang-orang yang mensucikan dirinya dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Dan di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita dalam doa adalah doa beliau yang masyhur, yang diantaranya fazakkiha wa anta khairu man zakkaha. Sucikanlah hati ini ya Allah, karena engkau adalah sebaik-baik yang bisa mensucikan hati. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, menganggap diri suci. Dan kedua makna ini sangat berbeda. Yang pertama berusaha untuk biar kotoran-kotoran hati yang melekat, kotoran riya, kotoran sum'ah, kotoran sombong, kotoran ujub, dan yang lainnya bersih dari diri kita. Adapun yang kedua adalah menganggap diri suci dan bersih. Dan ini yang dimaksud oleh Syekh dalam ucapan beliau, al-mu'awwiqus sabi', tazkiyatun nafs. Orang menganggap dirinya adalah orang yang bersih, orang yang menyombongkan dirinya bahwasanya dia adalah orang yang suci dan orang yang jauh dari dosa. Wa tazkiyatun nafs, dan tazkiyatun nafs, pensucian diri. An yuhibbas sahsu madha nafsihi. Seseorang itu kepingin untuk memuji dirinya sendiri. Wa an yadhfiya ala nafsihi alqaba, dan dia menyandangkan pada dirinya gelar-gelar. Wa an yafraha bisima'i thana'in nasi alaih, dan dia senang mendengar orang lain memuji dia. Wala syakka, dan tidak ragu-ragu lagi, anna thana'an nasi alaika, bahwasanya pujian manusia kepadamu min ajili busyrak, termasuk kebahagiaan dan kegembiraanmu yang disegerakan. Kama sa'ala Abu Hurairah, sebagaimana pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anir rajuli, tentang seseorang, ya'malu amala, yang dia melakukan satu amal perbuatan, fayarahun nas, lalu dilihat oleh manusia yang lain, fayahmadunahu, lalu mereka pun memujinya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilka ajilu busyral mu'min,
itu adalah kebahagiaan seorang mukmin yang disegerakan. Ayolah ikhwah wal akhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik adalah tuntutan setiap insan. Rabbuna Jalla wa Ala sering menuntut kita untuk beriman dan beramal saleh. Orang beramal saleh ikhlas karena Allah. Dan kalau memang orang beramal saleh itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan amal baiknya orang lain senang dan memujinya, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kebahagiaan seorang mukmin yang disegerakan. Dan menguatkan akan hal ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, bahwasanya tatkala Rasulullah SAW bersama beberapa sahabatnya, kemudian lewatlah seorang jenazah, maka mereka mengatakan, mereka memuji jenazah tersebut dengan kebaikan. Fa'athnau alaihi khairah. Para sahabat menyatakan bahwasanya jenazah itu adalah jenazah orang baik. Maka Rasulullah mengatakan wajabat. Yang dia dipastikan. Selang beberapa saat kemudian lewat lagi seorang jenazah. Maka mereka, para sahabat yang bersama Rasulullah, menyatakan bahwasanya orang itu yang meninggal tadi adalah orang jelek. Maka Rasulullah mengatakan wajabat, dipastikan. Maka Umar bin Khattab kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jenazah yang baik yang kami katakan dia orang baik, engkau mengatakan wajabat. Jenazah yang kedua yang kami katakan bahwasanya dia adalah orang jelek, yakni engkau mengatakan wajabat. Apa yang pasti? Maka Rasulullah SAW mengatakan, adapun orang yang pertama yang kalian puji dia dengan kebaikannya, fawajabat lahul jannah, maka dia dipastikan masuk ke dalam surga. Sedangkan jenazah yang kedua yang kalian menganggap, yang kalian menyatakan bahwasanya dia adalah orang jahat, yakni orang jelek, maka wajabat alaihin nar, maka dia dipastikan masuk ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah SAW menutup hadisnya dengan mengatakan, antum syuhada Allahu fil ard, yakni syuhada Allahi fil ardi, kalian adalah para saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, yang memang secara nampak di mata orang bahwasanya dia adalah berbuat baik, rajin salatnya, ini rajin berjamaah, ini berbuat baik kepada sesama, ini tidak suka mencela kepada yang lainnya, tidak menzalimi, suka membantu dan yang lainnya, kemudian orang lain memuji dia, maka kita mengharapkan bahwasanya itu adalah persaksian mereka tentang kebaikan, dan kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, wajabat lahul jannah, dia dipastikan masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah juga, tilka ajilu busyral mu'min, bahwasanya itu adalah kebahagiaan seorang mukmin yang disegerakan. Namun yang akan menjadi bencana dalam kehidupan seseorang adalah kalau dia beramal tujuannya bukan karena Allah, tapi dia beramal kepingin mendapatkan pujian. Dia beramal kepingin disanjung. Dia beramal kepingin dianggap sebagai orang suci dan orang baik, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dimaksudkan oleh Syekh dalam masalah ini. Ditambah lagi ada satu hal yang jauh lebih parah, yaitu orang itu senang dipuji padahal pujian itu tidak tepat. Orang itu, kita tidak semacam itu, kemudian kita dipuji dengan mengatakan semacam itu padahal kita bukan orang yang semacam tadi. Oleh karena itu saya mengatakan, walakin al-hadaru kullal hadar, namun yang sangat perlu untuk diwaspadai, antum daha bi amrin laisa fika, engkau dipuji dengan satu perkara yang itu bukan ada padamu, wa tafrahu bidzalik, lalu engkau senang menerima pujian itu, fahadhari hadari, maka waspadailah, hindarilah, ayyakuna hadza min sya'ni wa sya'nik, itu adalah perkaraku dan juga perkaramu. Wa tadzakkar qaulallahi ta'ala, dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, fi dhammi qaumin, tatkala mencela sebuah kaum, di antara celaan yang ditujukan oleh Allah kepada mereka adalah dengan sifat wa yuhibbuna an yumdahu an yuhmadu, mereka itu ingin untuk dipuji, bima lam yaf'alu, dengan apa yang tidak mereka katakan.
Ini kita dipuji sebagai seorang mufti, kita dipuji sebagai seorang alim, padahal kita belum sebagai orang alim. Kita dipuji sebagai seorang imam besar, padahal kita bukan seorang imam besar. Kita dipuji bahwasanya kita melakukan sesuatu, padahal kita bukan melakukannya. Lalu kita senang dengan pujian itu, padahal itu bukan sesuatu yang kita lakukan. Summa tadzakkar, kemudian ingatlah, anna tazkiyatan nafsi, bahwasanya menganggap suci diri, fil ghalibi madhmumatun, kebanyakannya tercela. Illa fi ba'dil mawatin, kecuali dalam beberapa kondisi, bi dhawabit syar'iyyah, dengan kaidah-kaidah syar'i yang mapan. Yaqulu rabbuna, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mencela, janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa, karena Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa. Wa yadhummu ahlal kitab, dan Allah pun mencela ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fayaqul, dan Allah mengatakan, alam tara, tidakkah engkau melihat, ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, pada orang-orang yang menganggap suci diri mereka. Balillahu yuzakki man yasha, namun hanya Allah lah yang mensucikan orang yang Dia kehendaki. Wala yudlamuna fatila, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun juga. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, dan Rabbuna dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuzakku anfusakum, jangan kalian anggap suci diri kalian sendiri. Wallahu a'lamu bi ahlil birri minkum, Allah yang lebih mengetahui tentang orang yang berbuat baik di antara kalian. Oleh karena itu, azanillahu wa iyyakum, dari hal ini maka hendaknya yang kita lakukan dan yang kita usahakan adalah kita berusaha untuk menjadi orang baik sebisa mungkin. Kita memperbaiki tingkat keimanan kita kepada Allah. Kita memperbaiki tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Kita memperbaiki amal ubudiyah kita kepada Allah. Kita memperbaiki muamalah kita kepada sesama karena Allah. Kalau memang itu kita lakukan, kemudian orang lain memuji kita, maka itu adalah kebahagiaan yang disegerakan. Kalau itu kita lakukan, kemudian orang lain menganggap kita sebagai orang baik, maka kita mengharapkan bahwasanya itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Tapi jangan sampai salah niat, yaitu tatkala kita berbuat hanya kepingin dipuji, tatkala kita menganggap bahwasanya diri kita suci, menganggap bahwasanya diri kita baik, dan menganggap orang lain jelek, padahal Allah lah yang lebih tahu siapa orang yang baik dan siapa orang yang jahat. Nah, iya, kata Syekh, yahiqqu lil insani kama salaf, berhak bagi seorang manusia sebagaimana telah lewat, an yuzakkiya nafsahu fi mawadhi'a, untuk menganggap bersih dirinya, fi mawadhi'a, di beberapa kondisi, kama qala Yusuf, sebagaimana dikatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, ij'alni ala khazainil ard, jadikan saya sebagai bendahara negara yang mengurusi perbendaharaan kekayaan bumi. Inni hafizun amin, sungguhnya saya adalah orang yang bisa menjaga, alimun, dan mengetahui. Ini para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala boleh dilakukan dalam kondisi-kondisi darurat, di mana pertama, orang itu yakin pada dirinya bahwasanya dia mampu memegang amanat tersebut, bahwasanya dia sebagai orang yang mampu dia melakukan perbuatan yang akan diamban. Yang kedua, dia melihat tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan itu, dan itu adalah dengan sesuatu bukti yang nyata, sebagaimana yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana tatkala beliau melihat bahwasanya negeri Mesir tatkala itu akan mendapatkan kesuburan tanah selama 7 tahun. Kemudian setelah itu akan ditimpa kekeringan selama 7 tahun. Maka beliau mengatakan kepada sang raja, jadikan saya mengurusi itu semua, karena saya adalah hafizun alim. Tapi ya akhwan, ini adalah seorang nabi yang memang Allah Subhanahu wa taala sucikan diri dan hatinya. Adapun bagi manusia yang lain yang tidak pernah terlepas dari syaitan,
yang tidak bisa untuk melepaskan diri dari hawa nafsunya, maka hendaknya dia keluar dari tata cara semacam itu dan tidak menganggap bahwasanya dirinya adalah orang yang berhak dan orang yang suci. Lakinnal ghaliba, namun yang kebanyakan, anna hubbat tazkiyati, bahwasanya senang untuk dipuji, wa hubbat thana'i, dan senang untuk disanjung, min madakhilis syaitani 'alal ibad, di antara tempat masuknya syaitan pada para hamba. Falhadar, maka hati-hatilah, antakuna mimman yafrahu, engkau menjadi orang yang gembira, wa yadkhuluhul ajabu, dan masuk kepadanya perasaan ta'ajjub, perasaan ujub, perasaan bangga diri, idza zukhiya, tatkala disanjung, bal wa yahrisu ala an yasma'a tilkal tazkiyat, bahkan terkadang kepingin untuk mendengarkan pujian-pujian semacam itu. Wa idza aradta an ta'rifa khatarah hubbit tazkiyah, dan apabila engkau itu kepingin untuk mengetahui bahayanya cinta untuk disanjung, fanglur ila taksirika, maka lihatlah kepada kekuranganmu, fit ta'ati, dalam menjalankan ketaatan, thumma anzur ila dzalikal ladzi zakkaka, kemudian lihatlah kepada orang yang memujimu tadi, ayatura, apakah engkau masih menyangka, lau kana ya'lamu anka ma khafiya an, seandainya dia mengetahui apa yang tersamarkan pada dia, wa ma ta'malu minal a'mal, dan apa yang kau amalkan dari perbuatan, allati la turdillaha, yang engkau tidak membuat ridha Allah, lau annaha kharajat, seandainya dosa-dosamu tadi nampak keluar, lihadza, yani ar-rijal, pada orang-orang tadi, atarahu yuthni alaik, apakah engkau masih menganggap dia yani akan memujimu. Satu peringatan penting pada hadirin azanillahu wa iyyakum, hendaknya kita tahu diri. Apabila yani kita adalah orang yang berada pada satu kedudukan, jangan pernah senang kalau orang memuji kita di luar kedudukan kita. Dulu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tatkala orang-orang memujinya, tatkala orang-orang menyanjungnya, maka beliau hanya bisa mengatakan sebuah kalimat masyhur, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun, yani waghfirli fima la ya'lamun. Tatkala orang-orang memuji seorang Siddiq, seorang Abu Bakar, orang yang paling mulia di antara seluruh manusia setelah para nabi, yani orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, tatkala beliau dipuji dengan pujian yang saya sangka bahwasanya pujian itu adalah berhak disandang oleh Abu Bakar, namun beliau mengatakan dengan kalimat beliau yang masyhur, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun, ya Allah, janganlah engkau yani menghadzabku, janganlah engkau menghukumku dengan apa yang mereka katakan, jangan engkau yani menganggap, yani jangan engkau menghukumku ya Allah dengan pujian-pujian mereka, waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka katakan, daripada apa yang mereka sangka, dan waghfirli fima la ya'lamun, yani ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak mengetahui. Wallahi ya akhwan, wallahi wallah, seandainya dosa-dosa kita itu mengeluarkan bau busuk, seandainya dosa kita itu adalah mengeluarkan bau busuk, seandainya luka yang ada dalam hati kita adalah semacam luka yang ada di badan kita, luka yang ada di badan kita mengeluarkan bau busuk, tatkala mulut kita luka karena sariawan, mulut kita nggak enak, tatkala yani kemudian tangan kita luka, maka tangan kita nggak enak baunya, tatkala badan kita sakit berhari-hari nggak mandi, badan kita nggak enak. Wallah, seandainya luka-luka hati, luka riya, kotoran sum'ah, kotoran ujub, yani kotoran dosa yang kita lakukan, terutama yang gak diketahui oleh orang, itu adalah nampak darinya bau. Seandainya ya akhwan dan para akhwat sekalian, dosa-dosa kita itu mengeluarkan bau, terutama dosa yang tidak diketahui oleh orang lain,
yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dosa tatkala kita sendirian, dosa antara kita dengan Allah, dosa tatkala kita kurang bersyukur kepadanya, dosa tatkala kita itu kurang bisa taat kepada Allah, yang itu nggak diketahui oleh orang lain. Kita berbuat maksiat tatkala orang lain tidak tahu, kita kurang berbuat taat tatkala orang lain tidak tahu. Seandainya itu menampakkan dan dinampakkan oleh Allah sebagai bau busuk Allah, mungkin nggak ada orang yang dekat dengan Anda. Tidak ada seorang pun orang yang bisa dekat dengan kita. Akankah dengan kondisi semacam itu kemudian kita menganggap bahwasanya hati kita suci, kita menganggap bahwasanya diri kita bersih dari dosa? Hati-hatilah dengan perkara semacam itu, agar kita sadar dan agar kita yakin bahwasanya kita berada dalam sebuah perkara yang perlu untuk kita benahi terhadap diri kita masing-masing. Abu Bakar Siddiq, orang yang paling mulia setelah para nabi, tatkala dipuji, dia hanya bisa mengatakan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli fima la ya'lamun. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, tatkala beliau diminta untuk kajian dan diminta untuk ceramah di salah satu majelis, kemudian muqaddim, orang yang memberikan pengantar, muqaddimah, MC kalau bahasa kita, mengatakan, marilah kita dengarkan ceramah dari Al-Imamul Muhaddis Al-Faqih, ini Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau langsung menangis. Beliau mengatakan, wahai sekalian, ikhwah, jangan katakan saya seorang alim, seorang muhaddis, seorang faqih, seorang imam. Ana hanyalah seorang talibul ilm. Saya hanyalah seorang penuntut ilmu. Itu adalah adabnya para ulama, akhlaknya para ulama. Maka hendaknya meskipun kita tidak sama dengan mereka, minimalnya kita dekat dengan akhlak dan budi yang mereka miliki. Asy-syahidu min hadza, yang sebagai syahid dari ini semua, an yahdharul insanu min tazkiyati nafsihi, seorang itu waspada, menghindar dari tazkiyati nafsih, menganggap suci dirinya. Wa an yahdharul insanu min an yudfi ala nafsihi alqaban laysat lahu, dan manusia itu menghindari untuk menyandarkan pada dirinya gelar-gelar yang dia tidak memilikinya. Dan dulu Rasulullah SAW bersabda, al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang dia itu menganggap dirinya mempunyai yang dia itu nggak memiliki. Kalabisi thawbai zur adalah semacam orang yang berpakaian kedustaan, orang yang berpakaian kepalsuan. Dia menganggap bahwasanya dirinya adalah orang yang alim. Dia menyatakan bahwasanya dia adalah jago dalam masalah ini, padahal dia tidak memilikinya. Maka dia adalah sesuatu orang atau seorang yang dia memakai pakaian kepalsuan. Li'anna man ta'ajjala syai'an qabla awani, karena orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, uqiba bihirmanihi, dia diiqab, dihukum dengan tidak mendapatkan ini hal tersebut. Wallahu a'lam. Al-mu'awwiqus tsamin, penghalang dan rintangan yang ke-8 dari mendapatkan ilmu yang barokah, adamul amali bil ilm, tidak mengamalkan dengan ilmu yang dimilikinya. Kita belajar agama para ikhwah bukan biar kita pintar dalam dialog. Kita belajar agama adalah untuk mengangkat kebodohan diri kita dan untuk menyelamatkan diri kita dari kebodohan dan kejahilan. Dan itu tidak bisa kecuali harus diamalkan semampu yang kita lakukan dari ilmu yang kita dapatkan. Adamul amali bil ilmi sababun min asbabi mahki barakatil ilm. Tidak mengamalkan ilmu adalah salah satu sebab dari terhapusnya keberkahan ilmu. Wa min asbabi qiyamil hujjah ala sahibil ilm, dan di antara sebab tegaknya hujjah yang membahayakan orang yang mempunyai ilmu tadi. Wa laqad dhammallahu man kana hadza sya'nu,
Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang yang semacam ini. Faqala subhanah, maka Allah berfirman, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya di sisi Allah orang yang mengatakan apa yang dia tidak melakukan. Fa'adamul amali bil ilm, maka tidak mengamalkan ilmunya, sababun ra'isun min asbabi mahki barakatil ilm, sebab yang paling utama dari sebab-sebab terhapusnya keberkahan ilmu. Walidha, oleh karena itu, kana salafu ahrasan nasi 'alal amal bima ya'malun. Para ulama salaf adalah orang yang paling semangat mengamalkan apa yang mereka lakukan. Para ikhwatin azani Allah wa yakum, sudah beberapa kali anak katakan di majelis ini, kita melihat wallah, dulu beberapa teman-teman kita atau beberapa orang yang kita tahu dia lebih cerdas, dia lebih cerdas, dia lebih cerdik, dia lebih alim, dia lebih pintar tatkala belajar. Tapi kita lihat orang-orang itu sekarang nggak ada baunya. Orang-orang itu tersibukkan dengan dunianya tanpa pernah mengamalkan dan tanpa pernah mengajarkan ilmu yang didapatkan. Apa sebabnya? Wallahu a'lam. Salah satunya adalah yakni karena hilangnya barokahnya ilmu, hilangnya keberkahan ilmu. Dan hilangnya keberkahan ilmu salah satunya adalah karena dia tidak mengamalkan yakni apa yang dia ketahui. Dia tahu yakni bahwasanya berbuat ini adalah haram. Dia tahu bahwasanya yakni meninggalkan jamaah adalah haram. Dia tahu yakni bahwasanya berhubungan dengan wanita yang di luar jenis yang berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya adalah haram. Dia tahu yakni bahwasanya melanggar aturan itu adalah haram. Dia tahu dan banyak tahu. Tapi tandangan sadar, dengan hati yang sangat sadar, dia pun melanggarnya. Saya khawatir orang-orang semacam itu akan dihapus dari dia keberkahan ilmu, akan dihapus darinya keberkahan ilmu yang itu adalah kita harapkan. Wallahi akhwan, kita tidak mengharapkan apa-apa dari ilmu ini kecuali kita mengharapkan dengan ilmu ini kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan keberkahannya dengan kita mendapatkan kebaikannya di dunia dan kebaikannya nanti di alam akhirat. Oleh karena itu, fahadzas sahabiyul jalil, inilah seorang sahabat yang mulia. Ibnu Mas'ud yaqul, kana ar-rajulu minna, adalah seseorang di kalangan kami para sahabat, idza ta'allama asyra ayat, apabila mengetahui 10 ayat, lam yujawisuhunna, tidaklah melampauinya, hatta ya'rifa ma'aniyahunna, sehingga mengetahui maknanya, wal amala bihinna, dan mengamalkannya. Wa hadza Aliyun, dan inilah Ali bin Abi Thalib yaqul, mengatakan, yahtiful ilmu bil amal, ilmu membisiki amal. Fa in ajabahu, jika diijabai, maksudnya jika diamalkan, maka akan mantap ilmu tersebut. Wa illa, namun jika tidak, wadda'ahu irtahal, maka dia akan pamitan untuk meninggalkan orang tadi. Li'anal ilma wal amala qarinan, karena ilmu dan amal adalah dua teman, dua hal yang selalu bareng. Imma an yastami'a aw yartafi'a ma'an, mungkin keduanya itu berkumpul atau hilang dua-duanya. Kalau antum mengatakan, kita lihat ada orang itu yang alim tapi nggak pernah ngamalkan tapi tetap pintar. Saya katakan ya akhwan, ilmu bukan hanya pada kepintaran orang ngomong. Kita khawatir orang itu pintar ngomong malah menjadi bumerang nanti di hari akhirat. Ilmu yang baik adalah ilmu yang akan menjadikan keberkahan hidupnya, dan ilmu yang akan menjadi keberkahan hidupnya nanti di alam akhirat. Itulah ilmu yang kita inginkan. Dan ilmu semacam itu akan dicabut apabila orang itu tidak mau mengamalkan ilmunya. Wa in kana hunaka ilmun bila amal, dan apabila di sana ada ilmu yang tidak diamalkan, fa innahu hujjatun ala ashabihi, maka itu akan menjadi balasan, alasan yang akan membahayakan orang yang mempunyai ilmu tersebut. Yaqulu Bishr al-Hafi rahimahullah, addu zakatul hadis, tunaikanlah zakatnya hadis.
Fasta'milu min kulli mi'atai hadisin khamsa hadis. Amalkanlah setiap kalian mengetahui 200 hadis, 5 hadis. Wal amalu bil ilmi yu'inu ala tathbitil ilm. Mengamalkan ilmu, kata Syekh, membantu seseorang memantapkan ilmunya. Dan sebagai bukti yang sangat jelas ya akhwan, orang itu kalau dengan surat Al-Fatihah kayaknya nggak pernah ada yang lupa baca Al-Fatihah, karena dibaca terus-terusan tiap hari, selalu diamalkan tiap hari. Tapi kenapa surat-surat yang lain kok sering lupa? Karena kurang untuk diamalkan. Begitu juga dengan orang yang terbiasa zikir pagi dan zikir petang. Ini ada orang yang nggak pernah lupa karena selalu diamalkan. Tapi ada banyak orang yang selalu lupa karena jarang diamalkan. Kenapa kok hukum-hukum sholat kita selalu mantap? Dan kenapa orang mempelajari haji berkali-kali lupa terus? Karena sholat dilakukan tiap hari, dan karena haji kalaupun melakukan sekali 2 kali. Dan banyak orang yang hanya sekedar tahu teori dan belum mengamalkan. Oleh karena itu, mengamalkan apa yang dia ketahui adalah membantu mantapnya ilmu. Wa idza aradta syahidan, dan apabila engkau inginkan bukti ala dzalika, atas hal itu, fanzur ila adhkaril yaumi wal lailah, maka lihatlah zikir pagi dan zikir petang. Wa adhkar zikir yani wa adhkarus sabah wal masa wan naumi wad dukhul, zikir tidur, zikir masuk rumah, wal khuruji minal khala, dan keluar dari WC, keluar masuk WC, wal manzil, dan rumah, ila akhirih, dan zikir-zikir yang lain. Lau annal insana arada hifdhaha, seandainya ada orang yang ingin untuk menghafalkannya, fa innahu sawfa yahfadhuha, maka dia akan segera bisa menghafalkannya. Namun sawfa yansaha, dia pun akan segera melupakannya. Ba'dahin, setelah beberapa waktu. Lakinna law annahu amila biha hinan min dahrihi, namun apabila orang itu mengamalkan pada waktu-waktunya, pada masa-masanya, fa innaha tabqa rasikhatan, maka akan tetap mantap. Wa biqadril amali biha tasdadu rusukhan, dan dengan kadar dia mengamalkannya maka akan bertambah kemantapan. Dan itu sangat kita rasakan ya akhwan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu yang sering kita gunakan, ilmu yang sering kita amalkan, ilmu yang sering kita pergunakan, itu tambah mantap dan tidak tambah hilang. Yaqulu Adz-Dzahabi an zamanihi, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala mengatakan tentang zamannya, wa ammal yaum, adapun hari ini, maksudnya di zaman Al-Imam Adz-Dzahabi. Dan untuk tahu ya akhwan, zamannya Al-Imam Adz-Dzahabi, di situ ada Ibnu Katsir, di situ ada Ibnu Qayyim, di situ ada Ibnu Taimiyah, di situ ada Al-Imam Al-Mizzi, di situ ada Ibnu Rajab, di situ ada para ulama-ulama kibar di zaman itu. Zaman itu yang mereka dibimbing oleh para ulama-ulama besar. Meskipun demikian, beliau mengatakan ammal yauma, adapun pada hari ini, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, fama baqiya minal ulumil qalilati illal qalil, yang tersisa dari ilmu yang sudah sedikit tinggal sedikit. Yani fi unasin qalil, di beberapa orang yang hanya sedikit. Ma aqalla man ya'malu minhum bidzalikal qalil, dan yang mengamalkan pun lebih sedikit lagi. Sudah yang mempunyai ilmu sedikit, yani sudah ilmunya tinggal dikit, yang mempunyai ilmu hanya sedikit, dari sedikit orang yang mau mengamalkannya tambah sedikit lagi. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil, maka kita hanya menyerahkan urusan kepada Allah, dialah zat yang paling baik, wakilnya. Perhatikan ya hadirin azani Allah wa iyyakum, ilmu Islam itu sangat luas. Para ulama menulisnya di dalam ilmu-ilmu atau dalam kitab-kitab yang sangat banyak. Dari semua kitab para ulama yang masuk negeri kita cuma sedikit. Banyak kitab itu yang belum masuk negeri kita. Dari kitab yang masuk negeri kita, yang kita tahu judulnya cuma sedikit. Banyak yang kita nggak tahu judulnya aja. Saya katakan bukan kitabnya, judulnya. Judulnya hanya dikit. Dari yang kita tahu judulnya, yang kita tahu wujud kitabnya cuma dikit.
Dari yang kita tahu wujud kitabnya, yang kita pernah membuka atau memegang dan membukanya cuma sedikit. Dari yang kita pernah membukanya, yang kita pernah membacanya hanya sedikit. Kan itu. Dari yang kita baca, yang kita faham tambah sedikit. Dari yang kita faham, yang kita nggak lupa berapa? Tambah sedikit. Dari yang kita tahu, yang kita amalkan kita nggak tahu. Itu adalah zaman kita. Itu adalah zaman kita. Maka perlu ya akhwan untuk kita mulai meningkatkan diri dalam menguasai ilmu syar'i. Berbuat yang sungguh-sungguh dalam mempelajarinya dan mengamalkan ilmu yang kita amalkan. Fa idza kana hadza kalamul Dhahabi, dan apabila ini adalah ucapannya Imam Dhahabi fil qarni tsaminil hijri, di abad ke-8 Hijriyah. Al-Imam Dhahabi adalah muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Fama baluka bihalina al-yawm, maka bagaimana lagi dengan keadaan kita hari ini? Kata Syekh, karena Syekh hidup di zaman kita. Falizaman ala kulli wahidin an yuhsina dhanna bi rabbih, maka wajib bagi setiap orang untuk memperbagusi persangkaannya kepada Allah. Wa an yujahida nafsahu, dan dia bersungguh-sungguh pada dirinya. Wallahu ta'ala latifun bi ibadih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut dengan hambanya. Yarzuqu man yasha, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz, dan Dia adalah zat yang maha kuat dan maha perkasa. Di penghujung pembahasan ini Syekh As-Satahan mengatakan, akhil qari, inna hadzal ilma, sungguhnya ilmu ini, alladzi a'tana Allahu iya, yang Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita, yahtaju ila zakatin, butuh untuk dizakati. Sebagaimana tatkala Allah memberikan kepada kita harta butuh dizakati, maka ilmu pun butuh dizakati. Kalau ilmu kita nggak pernah kita zakati, maka ilmu kita adalah ilmu yang kotor. Sebagaimana harta kalau nggak dizakati, maka dia adalah harta yang kotor. Fa zakatul mal rubu'u usyri, zakatnya harta itu 1/40, maksudnya 2,5%. Dan kita tahu ya akhwan, bahwasanya salah satu dari fungsi zakat adalah mensucikan harta. Oleh karena itu keluarga Nabi tidak boleh memakan harta zakat, karena itu adalah kotoran. Yani karena itu adalah kotoran untuk membersihkan harta manusia. Maka demikian juga ya akhwan, ilmu kita. Kalau ilmu kita nggak dizakati, maka kita khawatirkan ilmu kita adalah ilmu yang kotor, yang tidak berbarokah. Wa zakatul ilm, apa itu zakatnya ilmu? An ta'mala bihi wa an tu'allimah, engkau mengamalkannya dan engkau mengajarkannya. Kama qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah ta'allumu arba'i masaila, mempelajari 4 permasalahan. Al-ula, permasalahan yang pertama ilmu, karena ilmu adalah pokok. Al-ilm qabla al-qaul wal amal, ilmu didahulukan sebelum orang itu mengucapkan, sebelum orang itu berbuat. Karena orang itu tidak tahu ucapannya akan baik, amalnya akan baik ataukah akan buruk, kecuali dia tahu terlebih dahulu. Kan Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Sebelum orang itu berkeyakinan dan sebelum orang itu beristighfar dan beramal, maka Allah mengatakan fa'alam, ilmuilah terlebih dahulu. Ats-tsaniyah al-amal, yang kedua amal. Ats-tsalitsah ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya, mengamalkannya, mengajarkannya. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fih, bersabar tatkala mendapatkan rintangan dalam berdakwah. Fa biqadri ma tuzakki hadzal ilma, yani dan dengan kadar engkau menzakati ilmumu, maksudnya mengamalkan dan mengajarkan, yu'tikallahu khairan, maka Allah akan memberikan kepadamu kebaikan, la tatawaqqa'u madkhalahu alaik, yang kau tidak pernah membayangkan akan masuk kepadamu dari kebaikan tersebut. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana
dikatakan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar. Oleh karena itu, hadirin azani Allah wa iyyakum, sebagai nasihat yang terakhir, ini usahakanlah kita berilmu, bertekad dalam hati, berusaha untuk mengamalkan dan mengajarkan semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa rabbuna yaqul fattaqullaha mastata'tum. Yang salah adalah orang yang mempunyai ilmu sekedar untuk ilmu, sekedar untuk wacana, sekedar untuk pengetahuan. Dia tidak mengamalkan dan tidak ada kepingin untuk mengamalkan, dan dia tidak ada kepingin untuk mengajarkan. Apabila ada orang berusaha untuk mengamalkan, kemudian dia tergelincir sekali dua kali, saya katakan kewajaran manusia untuk tergelincir. Tapi orang yang fatal dan orang yang salah adalah orang yang nggak punya tekad yakni untuk menjaga ilmunya. Dia tahu kalau hubungan dengan akhwat yang bukan mahramnya haram, dia dengan sadar melakukannya tanpa berusaha menghindari. Dia tahu bahwasanya kalau yakni keluyuran ke warnet haram, dan dia sadar dia tetap keluyuran tanpa ada niat untuk menghindari. Dia tahu yakni kalau berbuat mencuri harta sesamanya adalah haram, kemudian dia tetap yakni mengamalkannya. Saya khawatir wallah, keberadaan antum di sini setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ilmu antum akan dapatkan banyak, pulang-pulang hilang lenyap dengan fitnah dunia. Dan itu banyak kita dapatkan di lapangan. Yani fulan ibnu fulan yang dulu di Mahat ini alim, jago, sampai sekarang mungkin masih jago. Kemana ilmu dia? Hilang, ditelan oleh fitnah dunia. Dia pulang sampai di rumah nikah, sampai nikah bingung cari duit, kemudian ninggalkan dakwah, ninggalkan ilmunya, ninggalkan halaqah, pergi ke negeri seberang. Sampai di sana hilang ilmunya, hilang ibadahnya, hilang yang lain, sampai sholatnya pun berantakan. Kita khawatirkan ya akhwan, ilmu kita dicabut keberkahnya oleh Allah kalau kita tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu kita. Saya katakan ini bagi yang benar-benar tidak berusaha. Tapi kalau kemudian dia berusaha, tergelincir sekali dua kali wajar. Tapi yang namanya tergelincir, kalau dinasihati, tidak bangkang dan tidak kepingin untuk mengulang. Tapi sekarang ketangkep di warnet, besok malam kesana lagi, gitu ya. Besok malam, yani ngelompat pagar. Malam ketiga ngelompat pagar lagi. Subhanallah. Jadi orang semacam itu ya akhwan, perhatikan bahwasanya antum di ma'had ini adalah ingin mencari ilmu yang berbarokah, bukan ingin mencari apa-apa. Bukan dunia yang kita harapkan, tapi kita ingin mendapatkan ilmu yang berbaik, yang baik, yang berbarokah untuk kita di dunia dan untuk membawa kebahagiaan kita nanti tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.